Apa bentuk ujian sekolah tahun 2022 khususnya untuk sekolah dasar? Dari webinar yang saya ikuti yang diselenggarakan oleh Direktorat Sekolah Dasar dengan tema persiapan ujian sekolah dan asesmen nasional jenjang pendidikan dasar tahun 2022 melalui live YouTube channel DIT PSD TV, narasumber Anissa Yakti SHMA, Subkoordinator Fungsi Hukum dan Advokasi, Setdijen PAUD Dikdas dan Dikmen, serta Dr. Rahmawati STMED, Koordinator Substansi Analisis dan Pemanfaatan Hasil Penilaian Pusat Asesmen Pendidikan. Ada satu hal yang menarik yang ditanyakan oleh seorang peserta, yakni Bapak Agus Riyadi SPD dari SD Bendungan Semarang. Inti pertanyaannya adalah apakah di SD kelas 6 perlu dilaksanakan ujian sekolah dan bagaimana bentuk ujian sekolah tahun 2022. Mari kita ikuti cuplikannya. Terima kasih Bu Sofi. Pertanyaan dari Bapak Agus Riyadi SPD SDN Bendungan Semarang, apakah dalam pembelajaran PTM ini di masa pandemi kelas 6 perlu dilaksanakan ujian sekolah dan bagaimana bentuknya? Jadi saya sudah sempat menjelaskan bentuk ujian sekolah itu berupa portofolio, penugasan, tes tertulis, atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan. Mengenai apakah perlu dilakukan atau tidak, tentunya kita harus mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu tetap dilakukan ujian sekolah dengan melakukan tes baik secara luring ataupun daring, dan yang menetapkan luring atau daring tersebut adalah satuan pendidikan yang bersangkutan, disesuaikan dengan kondisi pandemi yang ada di masing-masing daerah. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, tetap dilaksanakan ujian sekolah, akan tetapi kita tetap memperhatikan kesehatan, keselamatan bagi peserta didik, tenaga pendidik, guru, dan semua warga sekolah selama masa pandemi ini. Jadi pelaksanaannya boleh disesuaikan dengan mengingat keselamatan dan kesehatan seluruh warga. Dari sudut asesmennya, karena saya pesan dari Pusat Asesmen Pendidikan ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian saat ini diberikan kepercayaan yang luar biasa untuk mengukur hasil belajar murid. Jadi evaluasi hasil belajar itu tidak lagi dilakukannya oleh pemerintah, tapi oleh Bapak Ibu guru sekalian. Makanya penyelenggara ujian sekolah ya sekolah masing-masing. Tadi juga disebutkan oleh Bu Ani, bentuknya apa? Portofolio boleh, tertulis boleh, tidak tertulis boleh. Artinya yang praktek juga bisa dan segala macam. Itu menunjukkan bahwa pemerintah percaya penuh pada Bapak Ibu guru sekalian. Kenapa? Karena misalnya saya sekarang dari sudut pandang sebagai orang tua siswa SD kelas 6. Bisa jadi anak saya secara karakter, karena sudah lama PJJ gitu ya, nggak pernah PTM, jadi pemalu. Jadi kalau misalnya begitu sudah mulai distrak fokusnya karena sudah terbiasa dengan HP dan lain-lain. Kalau bayangan Bapak Ibu ujian sekolah itu seperti suasana ujian nasional, datang, kemudian duduk, dikasih soal tertulis, dikasih waktu 2 jam, selesai kumpulkan. Artinya kepercayaan yang sudah diberikan, keleluasaan, kemerdekaan kepada Bapak Ibu guru untuk menggunakan format apa yang paling tepat, kapan, dengan cara apa, justru oleh Bapak Ibu jadi dipersempit. Begitu juga kalau misalnya ternyata amanah yang tadinya diberikan kepada Bapak Ibu guru untuk leluasa melakukan asesmen hasil belajar yang paling sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu sendiri, kemudian akhirnya dibikin kepanitiaan, soalnya dibikinkan dari dinas, di drop-dropin gitu ya ke masing-masing sekolah, atau guru di setiap sekolah diundang,
kemudian sama-sama menulis soal, artinya kemerdekaan yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu justru oleh Bapak Ibu dipersempit kembali. Jadi mohon, ini merupakan peluang yang sangat baik untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengeksplorasi inovasi Bapak Ibu. Kayaknya ini kalau untuk mata pelajaran ini lebih cocok saya minta untuk praktek. Sekalian praktek bikin karya tulis kecil-kecilan untuk pembuktian IPA. Sekaligus ada IPS-nya. Itu sangat boleh. Karena dikembalikan dengan surat edarannya menjadi sepenuhnya kewenangan Bapak Ibu di Satuan Pendidikan.